Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya atas nama Nanda Amelia, NIM 20500012222, Program Studi Pendidikan Biologis. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis tanaman liar yang digunakan sebagai obat-obatan oleh masyarakat lokal. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi di Kabupaten Bekasi, beberapa jenis tanaman liar, setidaknya ada 22 jenis tanaman liar digunakan sebagai obat-obatan. Nah, berbagai jenis tanaman di Indonesia ini beberapa dikelola atau dimanfaatkan oleh masyarakat lokal berbekal pengetahuan yang diajarkan secara turun-temurun. Beberapa jenis tanaman ini hampir seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Berbekal pengetahuan tersebut, masyarakat dapat mengetahui manfaat, cara pengelolaan, serta bagian-bagian tumbuhan apa saja yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Nah, salah satu ilmu yang mempelajari hal tersebut yaitu etnobotani. Ilmu etnobotani ini mengkaji tentang bagaimana masyarakat memandang dan memelihara tumbuhan di sekitarnya, serta bagaimana hubungan timbal baliknya. Masyarakat Indonesia memanfaatkan tumbuhan baik yang secara sengaja ditanam ataupun yang hidup secara liar. Tetapi beberapa jenis tanaman liar ini biasa dianggap sebagai hama yang harus dibersihkan atau diberikan kepada hewan ternak. Namun demikian, ada pula jenis tanaman liar yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik sebagai bahan masakan ataupun dimanfaatkan sebagai obat-obatan dengan cara pengelolaan tertentu. Beberapa jenis tanaman liar yang biasa digunakan oleh masyarakat seperti meniran, kumis kucing, sambiloto, dan kersen. Beberapa jenis tanaman tersebut hidup liar berdampingan dengan hama sehingga begitu diabaikan oleh masyarakat. Namun ternyata beberapa tumbuhan liar memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, tetapi masyarakat memiliki minim pengetahuan mengenai pemanfaatan tumbuhan liar tersebut, apalagi generasi mudanya, karena hanya beberapa dari generasi tua yang menggunakan tumbuhan tersebut, apalagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan yang tidak mengetahui manfaat dari tanaman liar yang tidak ditanam secara sengaja. Pada sumber rujukan yang saya ambil ini, metode penelitiannya yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, berdasarkan data yang diperoleh ini, mereka memiliki 6 responden yang dengan rentang umur 23 sampai 53 tahun. Berdasarkan hasil wawancara, pada sumber rujukan saya ini menyatakan bahwa satu jenis tumbuhan ini dapat mengobati beberapa jenis penyakit, tetapi pada bagian tumbuhan ataupun cara pengolahannya yang berbeda. Misalnya luka luar atau terjadi luka pada bagian kulit, bisa saja tanaman tersebut langsung digunakan dengan cara dihaluskan kemudian ditempelkan pada luka tersebut. Sedangkan jika untuk mengobati luka dalam, cara pengolahannya dilakukan dengan dimasak atau direbus terlebih dahulu atau bahkan dijadikan lalapan pada saat makan. Nah, beberapa jenis tanaman liar tersebut seperti ajeran, jahe, yang mana pada bagian yang digunakan itu seperti daun ataupun akarnya. Cara pengolahannya itu bisa dapat langsung direbus, setelah mendidih kemudian didinginkan lalu disaring. Cara untuk pengolahannya itu hanya direbus kemudian diminum air hasil rebusannya. Beberapa jenis tanaman tersebut dapat digunakan pada bagian akar, batang, ataupun daunnya. Obat herbal tersebut dapat mengobati misalnya demam, pencernaan yang kurang baik, rematik, usus buntu, ataupun menjaga berat badan. Dalam penelitian ini setidaknya ada 34 jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai obat herbal. Adapun cara pengolahan tanaman liar yang paling banyak digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara direbus. Hal ini dikarenakan masyarakat
suka mengolah tumbuhan obat dengan cara direbus dengan alasan karena proses pengolahannya lebih mudah. Adapun bagian tanaman yang paling banyak digunakan pada penelitian ini yaitu daun. Hal ini karena masyarakat beranggapan bahwa daun ini memiliki banyak manfaat yang berkhasiat bagi kesehatan, di mana pengolahannya lebih mudah dengan cara direbus kemudian diminum air rebusannya. Nilai tambah dari penggunaan tanaman liar ini sebagai obat-obatan yaitu yang pertama, tidak memiliki banyak biaya, kemudian banyak ditemukan, tidak memiliki efek samping, dan memiliki banyak khasiat. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian dari sumber rujukan yang saya ambil. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.